Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk segala berkat-berkat dan penyertaan Tuhan yang melindungi dan membimbing kami di dalam suatu kehidupan yang benar. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, berbakti di hadapan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan tolong berkati baik hamba-Mu yang berkata-kata maupun setiap kami yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Hidup kami boleh berdampak dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Injil Matius pasal 9 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ya, baik, saya akan membacakan seluruh bagian kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Semikian jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam tulisan Khalil Gibran, dia menggambarkan tentang pribadi Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus adalah pribadi yang dipuji sekaligus juga dicaci maki. Dia juga pribadi yang dicintai sekaligus juga pribadi yang dibenci. Dialah Yesus, Sang Anak Manusia. Minta tolong paliksi aja ya. Melalui tulisannya, Khalil Gibran mengajak kita melihat sosok pribadi Yesus dari sudut pandang melalui kesaksian orang-orang yang pernah bersinggungan dengannya, baik kawan maupun lawan, kerabat maupun orang asing. Di sini Gibran berusaha mencoba untuk menggambarkan sosok Yesus sebagai manusia yang kompleks dan penuh misteri. Ia bukan seorang dewa atau makhluk supranatural, melainkan seorang manusia biasa yang memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Bahkan Yesus digambarkan sebagai sosok yang penuh kasih sayang, belas kasihan, dan rasa empati yang luar biasa. Ia selalu berusaha untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya, baik secara fisik maupun secara spiritual. Namun ia juga digambarkan sebagai sosok yang tegas dan berani, yang tidak takut untuk menentang ketidakadilan. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apa yang menjadi pemahaman kita sebagai orang Kristen terhadap Tuhan Yesus yang kita percayai?
Apakah ada di antara Bapak Ibu yang mau menjawab apa yang menjadi pemahaman kita sebagai orang Kristen terhadap Tuhan Yesus yang kita percayai sampai saat ini? Apakah benar pandangan kita sama dengan Khalil Gibran? Dia hanyalah seorang manusia biasa yang baik, yang memiliki kasih sayang, memiliki empati, tegas dan berani. Apakah yang kita percayai melebihi dari apa yang dikatakan oleh Khalil Gibran di dalam tulisannya? Ada dari Bapak Ibu mau menyatakan isi hatinya? Apa yang menjadi pemahaman kita sebagai orang Kristen terhadap Tuhan Yesus yang kita percayai? Siapa yang percaya Tuhan Yesus? Oh, cuma satu. Cuma satu orang yang percaya Tuhan Yesus. Miscaya ya itu ya. Puji Tuhan. Dia seperti gembala. Dia adalah gembala ya Pak ya. Ya, karena di dalam Yohanes 10 ya, dia adalah gembala kita yang baik. Ada lagi? Kenapa itu, Bu? Sahabat kita semua, ya. Ada yang lebih tinggi nggak dari gembala dan sahabat kita? Iya, itu sebenarnya yang saya ingin dapatkan jawaban dari Bapak Ibu. Karena Khalil Gibran juga melihatnya, ya dia gembala yang baik, ya orang yang sangat suci luhur. Tetapi bagi kita, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Ya, karena ada orang lain juga mengatakan punya banyak juru selamat. Ya, di dalam rumahnya itu ada berbagai kitab. Ya, jadi dia percaya dia bisa mendapatkan keselamatan dari berbagai hal. Tetapi di dalam diri saya secara pribadi, Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan saya. Yang kedua, apakah dia benar-benar adalah Allah dan juru selamat kita secara pribadi dalam situasi apapun yang kita hadapi? Dan jawabannya adalah amin. Tuhan Yesus selalu hadir di dalam kehidupan saya, dalam setiap situasi untuk menolong dan memimpin saya. Sekalipun kelihatannya lambat, tetapi pada akhirnya waktu yang dia berikan adalah waktu yang terbaik. Dan yang ketiga, apakah dia hanya sekedar pemberi berkat, sukacita, kebahagiaan, kelimpahan dan segala hal yang lain yang membawa keuntungan secara pribadi maupun kelompok di dalam kehidupan kita? Namun kita tidak dapat menerima bahkan bersungut-sungut dan menyangkalinya pada saat kita berada di dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan dan terpuruk. Bukankah banyak orang Kristen setelah sekian lama mengikut Tuhan, tetapi ketika mengalami situasi yang sulit, situasi yang berat, yang mungkin tidak pernah dialami sebelumnya, akhirnya dia mengatakan, there is no God. Nggak ada Tuhan. Orang lain yang nggak mengenal Tuhan aja hidupnya bahagia, aman-aman aja, ekonominya makmur. Kenapa saya yang selama ini ikut Tuhan, kok jalannya berbelit-belit, liku-liku, banyak kerikil yang tajam, dan mungkin hal-hal yang menyakitkan yang nggak pernah terjadi. Sehingga ketika dia tidak memiliki pegangan yang kuat, dia mengatakan apa? There is no God. Pemahaman dan pandangan kita kepada Tuhan Yesus secara tepat dan benar akan membawa kita kepada suatu pengenalan yang tepat dan benar juga kepadanya secara pribadi. Hal ini tidak bergantung sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen dan dibaptis, tetapi seberapa intim diri kita memiliki relasi dengannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Benarkah kita sudah memiliki relasi yang intim dengan Tuhan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ataukah kita hanya menjalankan kehidupan kekristenan kita itu ya sebagai suatu simbolitas? Kita Kristen, pergi ke gereja, tetapi kita tidak pernah mengenalnya secara pribadi, kita tidak pernah memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga kita tidak pernah mengenalnya secara sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam tulisan dari Søren Kierkegaard, dia mengatakan bahwa orang Kristen terkadang orang Kristen yang estetik gitu ya. Ya cuma mereknya doang Kristen, ya memakai atribut-atribut Kristen, tapi dirinya bukan Kristen. Atau seorang Kristen yang etikal, ya secara etik dia benar-benar memiliki moral yang baik, seakan-akan dia adalah orang yang patuh kepada hukum dan lain sebagainya. Atau sebagai seorang Kristen yang religius dan melakukan ibadah-ibadah dengan tepat dan benar,
tetapi tidak ada keintiman, tidak ada relasi yang lekat dengan Tuhan. Dan kehidupannya seakan-akan penuh dengan hal-hal yang luar biasa tetapi kosong. Bukankah banyak orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka? Kita tahu tentang Tuhan Yesus Kristus tidak mengindikasikan bahwa kita sudah mengenalnya dengan tepat dan benar di dalam kehidupan kita. Saya punya pengalaman pribadi yang terus saya ingat sampai sekarang. Ketika papa saya terkena stroke beberapa kali dan banyak mengeluarkan uang. Bahkan uang untuk membeli sebuah mobil pun habis dan tabungan pun habis. Sehingga untuk makan pun susah. Dari yang makan enak menjadi makan nasi sama garam. Indomie dibagi 6 orang. Di kuahnya dibanyakin. Sampai satu titik di satu malam papa saya mengatakan, nggak ada makanan lagi untuk besok. Terus terang saya sebagai seorang anak laki-laki yang tertua, seharusnya saya menghibur papa saya. Tetapi ego saya terlalu kuat pada waktu itu dan saya mengatakan, jangan berkata seperti itu Pak, jangan konyol Pak ya. Masa benar besok nggak ada makanan? Iya, besok nggak ada makanan lagi. Lalu papa saya mengajak kami semua untuk berdoa, doa Bapa kami. Sangat konyol gitu loh. Tapi saya mencoba mengikuti. Dan papa saya mengatakan, apa yang dialami oleh Ayub itu lebih sangat sulit dari apa yang kita alami saat ini. Tetaplah percaya sama Tuhan sekalipun mungkin jawabannya tidak. Tetaplah percaya kepada Tuhan sekalipun besok kita nggak makan. Tetaplah berharap sama Dia. Dalam hati saya, papa aja yang berharap, saya nggak mungkin bisa terjadi kayak gitu. Dalam keadaan lapar pada malam hari itu, ya saya tertidur. Saya sama sekali tidak berharap, walaupun sudah berdoa doa Bapa kami. Tetapi ketika pagi hari, di hari Minggu, yang seharusnya kami akan pergi ke gereja, papa saya bilang, buka pintu gerbang, buka semua, supaya kita bisa dapatkan udara yang segar. Ya saya lakukan apa yang diminta oleh papa saya. Dan ketika saya buka pintu gerbang, saya mendapati ada berkat Tuhan yang tidak terduga. Ada sekarung beras, Indomie, telur, dan bahkan ketika kita membuka isi karung berasnya ada envelope berisi uang. Dan saya nggak percaya, ini dari siapa? Papa saya juga nggak percaya ini dari siapa. Sampai sekarang pun saya nggak tahu siapa pemberinya. Tetapi dari situ saya belajar bahwa dibutuhkan penyandaran diri kepada Tuhan yang sepenuhnya, sekalipun sulit. Karena Dia akan membuka jalan melampaui setiap pikiran yang mampu kita pikirkan. Bagian firman Tuhan yang kita baca ini memberikan suatu pembelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus dan bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita secara nyata. Orang lain bisa saja melihat dan meyakini Tuhan Yesus itu hanya sebagai manusia biasa yang suci, agung, mulia, penuh kasih dan pengampunan, bermoral dan lain sebagainya. Tetapi kita meyakini dan percaya bahwa Dialah Allah dan satu-satunya juru selamat yang dapat memberikan kita keselamatan dan kemerdekaan atas belenggu dosa, juga segala sesuatu hal yang baik lainnya yang akan Dia berikan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, di sana diinformasikan kepada kita bahwa ada orang yang membawa seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya kepada Tuhan. Berarti di sini ada usaha, ada upaya yang dilakukan untuk bertemu Tuhan Yesus. Jadi orang lumpuh ini dan teman-temannya tidak hanya berdiam diri, ada Yesus di sana, ada Tuhan Yesus di sana. Ya mereka hanya diam di tempat. Tapi mereka tahu bahwa ada Tuhan Yesus di sana, mereka pergi bergerak dan menemui Tuhan Yesus. Berharap mereka mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus melihat iman mereka. Mereka jelas memiliki iman yang besar kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia dapat menyembuhkan. Karena tidak mudah membawa orang yang terbaring di tempat tidur, digotong gitu dalam keadaan lemas, susah gitu ya. Nah Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang ini mempunyai iman.
namun tidak ada indikasi bahwa mereka akan mengatakan sesuatu yang khusus untuk menunjukkan iman mereka. Suatu tindakan sederhana membawa temannya kepada Tuhan Yesus menunjukkan bahwa tindakan ini melibatkan iman terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki otoritas untuk menyembuhkan orang lumpuh ini seketika saja. Tetapi Tuhan Yesus tahu ada hal yang lebih krusial, ada hal yang lebih penting daripada hanya sekedar menyembuhkannya dari kelumpuhannya. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan dan masalah, Bapak Ibu, baik itu masalah besar ataupun masalah kecil, apakah kita memiliki dorongan di dalam diri kita untuk datang kepada Tuhan? Sebagai seorang anak kecil yang ingin meminta pertolongan dari bapaknya, ataukah kita mengeraskan hati kita, saya bisa, saya mampu, buat apa untuk datang kepada Tuhan? Tetapi orang lumpuh dan teman-temannya ini, mereka tahu ada Yesus di sana. Mereka berusaha, mereka berupaya mendapatkan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus ingin dia diselamatkan dan diampuni dari segala dosa dan kesalahannya terlebih dahulu, baru sakit penyakitnya. Ini merupakan respon yang aneh, namun Tuhan Yesus melakukan ini dengan sengaja. Dalam hal ini, bisakah kita merasakan perasaan orang-orang yang membawa orang lumpuh tersebut di atas tanduk? Orang-orang itu akan berkata, wow, kami tidak jauh-jauh ya, kami tidak membawanya sejauh ini agar dosanya diampuni Tuhan. Yang kami mau Tuhan sembuhkan dia dari kelumpuhannya, bukan menyembuhkan dia dari dosanya. Atau mungkin juga orang lumpuh ini juga berkata dalam hatinya, Yesus, bukan dosaku yang jadi masalah, tapi tubuhku ini loh Tuhan, lumpuh, aku nggak bisa berjalan. Apa yang orang lumpuh itu tidak ketahui adalah bahwa dosanya merupakan masalah yang lebih besar dari sakit penyakit yang dia alami. Dan itu yang harus terlebih dahulu diterima oleh orang lumpuh itu, baru kesembuhannya secara jasmani. Tuhan Yesus tahu bahwa semua ini akan terjadi. Dia siap untuk itu. Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan yang mendalam, rumit, dan bahkan sangat ekstrim. Bahkan mengatakan, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Sehingga di dalam ayat yang ketiga kita melihat tanggapan dari para ahli Taurat. Mereka yang mengenal hukum, mengenal kebenaran firman Tuhan, Taurat, dan mereka mengatakan bahwa dia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dia menghujat Allah. Mereka sangat tidak menyukai pernyataan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka yang jahat. Sehingga dia menyatakan dengan tegas kepada mereka, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Sehingga di dalam ayat yang kelima Tuhan Yesus juga memberikan logika yang tepat. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Jikalau Bapak dan Ibu ada dalam posisi seperti orang lumpuh itu, kira-kira apa yang Bapak Ibu harapkan dari Tuhan Yesus? Apakah sama seperti yang orang lumpuh itu pikirkan? Sembuhin aja kakiku Tuhan yang lumpuh, nggak ada urusannya dengan dosaku. Tetapi Tuhan Yesus tahu mana yang lebih penting untuk disembuhkan, yaitu sakit dari segala penyakit yang memisahkan kita dari Allah. Sakit dari segala penyakit yang membuat kita membenci diri kita sendiri. Sakit dari segala penyakit yang membuat relasi kita dengan sesama menjadi rusak, yang membawa kita ke dalam penderitaan, yang membawa kita kepada hukuman kekal, yaitu dosa. Kita sebenarnya dapat menjawab pertanyaan ini dengan berbagai cara, dari segi apa yang dapat kita lihat dan kita verifikasi. Jauh lebih mudah untuk mengatakan bahwa dosamu telah diampuni, karena tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan bahwa kita salah. Tetapi jikalau kita mengatakan kepada seseorang bahwa kamu sudah sembuh dari kelumpuhan, namun ia masih terbaring di atas tikarnya, di atas tempat tidurnya, maka kita
akan dianggap sebagai orang yang gagal, bukan? Jadi mengatakan sembuh itu lebih sulit daripada mengatakan dosamu telah diampuni. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus sedang tidak berspekulasi dengan keadaan dan dirinya sendiri. Dia tahu yang terbaik dan dia melakukan dengan tepat dan benar sesuai dengan kehendak dan rencananya bagi orang lumpuh tersebut. Bagi Tuhan Yesus, pengampunan dosa jauh lebih penting daripada penyembuhan fisik. Pengampunan dosa adalah pekerjaan yang lebih besar. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Jadi itu mungkin lebih sulit, bukan? Seperti yang sering dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mau menjawab pertanyaan itu. Dia melakukan sesuatu hal yang menakjubkan di depan semua orang, dan hal itu membuktikan kepada orang dan para ahli Taurat, kepada setiap orang yang lain, sesungguhnya dia adalah anak manusia itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya mau sedikit kesaksian bahwa saya sangat bersyukur ya masuk ke sekolah metodis. Setelah saya pindah dari IPK, saya masuk sekolah metodis. Tahu apa yang saya pikirkan, Bapak Ibu? Saya masuk sekolah metodis, saya bisa pulang bareng, pergi bareng sama istri saya, ya, lalu mendapatkan berkat Tuhan dari pekerjaan yang saya lakukan. Tetapi di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah untuk hidup saya, yang nggak pernah saya pikirkan dan yang nggak pernah saya inginkan. Ketika saya menjadi seorang gembala, nggak ada seorang pun yang bisa nyentuh saya. Saya orang yang paling benar di dunia. Nggak ada yang salah dalam diri saya. Jikalau ada orang mengatakan bahwa saya salah, maka dia harus melihat pernyataan yang pertama, saya adalah orang yang paling benar di dunia. Tetapi ketika saya masuk di tempat ini, hari pertama, bulan kedua, sampai bulan ketiga, bulan keempat, dan pada saat bulan yang keempat itulah Tuhan mengoreksi saya. Siapa diri saya sebenarnya? Siapa diri saya sesungguhnya? Statusnya boleh hamba Tuhan, statusnya boleh gembala dulunya. Tetapi ketika Tuhan mengoreksi saya, oh ternyata saya adalah seperti kubur yang ternganga, yang di dalamnya penuh tulang belulang, walaupun di luarnya dilabur putih. Saya adalah pribadi yang keras, legalistik, absolut, perfect. Tetapi Tuhan mengizinkan saya setiap hari Kamis saya dikonseling, ya, oleh hambanya Pak Budi. Awalnya saya menolak. Apa sih urusannya? Apa sih haknya? Nggak perlu saya dikonseling. Saya orang yang paling benar. Selama ini saya nggak pernah salah. Tetapi ketika Tuhan menjamah saya melalui setiap konseling yang ada, dulu menolak, bahkan setiap hari Kamis saya bilang jangan sampai ada hari Kamis dalam hidup saya di metodis. Tetapi justru setiap hari Kamis sekarang saya merindukannya. Selain saya mendapatkan supervisi, saya mendapatkan konseling, bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di dalam kehidupannya, termasuk saya. Saya merasa sekolah di metodis, mengajar di metodis bukan soal finansial lagi, tetapi soal bagaimana Tuhan membentuk saya menjadi lebih baik. Kalau dulu hamba Tuhan di konseling, no way, jangan korek-korek saya ya, jangan sentuh saya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Tuhan sentuh saya pas di hati saya. Hati saya yang keras, hati saya yang beku, hati saya nggak pernah mengenal belas kasihan, hati saya yang kejam. Tuhan lembutkan melalui proses yang saya jalani di sini. Saya akhirnya waktu membuat khotbah ini, saya menggambarkan diri saya seperti orang lumpuh ini. Saya mengharapkan hanya mendapatkan finansial dari apa yang saya lakukan di sekolah ini.
Tetapi Tuhan memberikan lebih dari apa yang saya harapkan. Tuhan mengubah hidup saya. Tuhan mengoreksi hidup saya. Sehingga relasi saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya menjadi lebih baik hari demi hari. Walaupun masih belum sempurna, terus dan terus diubahkan oleh Tuhan. Dan saya bersyukur untuk semuanya itu, Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu mau dikonseling, diproses, silakan datang ke Pak Budi. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, Tuhan Yesus menyatakan dirinya secara terus terang agar mereka mengetahui bahwa dialah anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Setelah itu barulah dia mengatakan, bangun dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Inilah inti dari bagian yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Tuhan Yesus mengaturnya seperti ini. Tuhan Yesus menggunakan penyembuhan jasmani untuk menggunakan atau membuktikan otoritasnya yang mampu untuk mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kemudian Tuhan Yesus memahami pemikiran ahli Taurat. Dia tidak suka, dia tidak senang, dia tidak menghormati Allah. Dia tahu mereka berpikir bahwa hanyalah saja yang mampu mengampuni dosa. Kamu tahu apa, Yesus? Kamu cuma manusia biasa. Kamu bukan apa-apa. Kok berani-beraninya kamu mengatakan dosamu telah diampuni? Ya, dalam hal ini mereka benar. Hanya Allah saja yang mampu mengampuni dosa. Itulah intinya. Di sini Tuhan Yesus sedang membuktikan bahwa dia bukan hanya sekedar penyembuh khusus. Dia mempunyai otoritas Allah karena dia adalah Allah. Dia bisa mengampuni dosa yang merupakan kebutuhan terbesar kita sebagai manusia yang berdosa. Orang lumpuh itu perlu disembuhkan dari kelumpuhannya. Namun, ia lebih membutuhkan Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa-dosanya. Sama seperti orang lumpuh tersebut, kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk membantu kita mengatasi penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Trauma, depresi, luka batin, kemarahan, kesepian, kebencian, penolakan, apatis, egoisme, kelelahan di dalam hidup, dan lain sebagainya. We need Jesus to heal us. Kita butuhkan Yesus untuk sembuhkan kita dari semuanya itu. Jangan keraskan hati kita. Datang kepada Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan untuk mencapai semua itu. Namun kita lebih membutuhkan Tuhan untuk mencabut setiap permasalahan kita, yaitu dosa. Dosa adalah masalahnya. Dan mukjizat terbesar di dunia ini adalah kita diampuni dan dibebaskan dari kutukan dosa. Dan hanya Tuhan Yesus saja yang mampu melakukannya. Di dalam ayat yang ke-7 kita mendapati respon iman dari orang lumpuh itu. Dia bangun lalu pulang. Dia meresponinya dengan kepercayaan yang sungguh terhadap perkataan Tuhan Yesus baginya. Dia tidak menganggap sepele atau meragukan Tuhan Yesus, sehingga dia pulang sebagai orang yang diselamatkan secara rohani, diampuni segala dosanya, dan dia pulang juga disembuhkan secara jasmani oleh Tuhan Yesus. Dia pulang dengan penuh sukacita, dengan syukur yang luar biasa. Tentunya pengalaman orang lumpuh ini telah dan bisa menjadi pengalaman yang sama di dalam hidup kita sebagai orang percaya, bukan? Injil Matius mengarahkan kita pada hal ini. Tuhan Yesus adalah anak manusia. Dia bukan sekedar manusia biasa. Dia bukan sekedar guru yang baik. Dia bukan sekedar penyembuh. Dia bukan sekedar Mesias. Dia adalah Allah dan Juru Selamat yang sejati. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dan menjadikan kita umat kesayangannya. Bapak Ibu, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita semakin disadarkan bahwa kita memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jangan pernah menjauh darinya. Datanglah kepada Tuhan Yesus, memohonlah kepadanya agar Tuhan menyembuhkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita boleh menjalani hari-hari kita dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala pimpinan Tuhan bagi kami. Kau telah menolong kami, mengajar kami bahwa Tuhan sayang kepada kami. Tuhan tahu
kebutuhan yang terbaik untuk kami, dan Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada kami tepat pada waktunya. Terima kasih untuk segala pimpinan Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami selama ini. Ajar kami terus berserah berharap hanya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan sajalah yang menjadi satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.